Pom Ajib. Pusdik Pom Ajib. Pusdik Pom Ajib. Sahabat Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, kita tiba pada sesi dialog interaktif. Bagi pemirsa yang di rumah bisa lewat line telepon di 7214-214, dan bagi luar Bandung 022-7214-214. Bagi yang akan chat WA bisa di nomor 0857-9525-2826. Namun sebelumnya, marilah sama-sama kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada pemirsa yang di studio. Bangga dari kanan dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Siap. atas waktu yang telah diberikan. Kami akan menanyakan tentang sholat. Pada saat sholat berjamaah, pada saat kita sebagai makmum, imam sedang membaca surat pendek, apa yang harus dikerjakan oleh makmum? Apa kita diam, menyimak, atau kita membaca surat Al-Fatihah? Baik. Demikian Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengapa Ki? Pertanyaannya? Iya, langsung dijawab ya. Langsung jawab aja. Baik. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Gitu ya. Jadi hatta walaupun kita menjadi masbuk sekalipun, kita menjadi makmum yang datangnya terlambat, minimal awal dari Fatihah harus kita baca. Kalau rokaat itu ingin termasuk dalam rokaat sholat kita. Makanya dalam hal ini, tatkala imam sedang membaca surah setelah Fatihah, itu ada dua pendapat. Al-Imam Syafi'i menegaskan, tatkala imam sedang membaca surah, kita membaca suratul Fatihah. Tapi ada juga pendapat lain di kalangan ulama Maliki, bahwa cukup mendengarkan bacaan imam, itu sudah menutupi kewajiban kita untuk membaca surah Fatihah. Namun kalau berdasarkan hadis tadi, izin Pak Kadep, bahwasanya la sholata liman lam yaqra, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca, berarti tidak cukup mendengarkan. Maka kita harus membaca, gitu ya. Jadi kalau imam sedang membaca surah lain, kita baca suratul Fatihah sambil mendengarkan bacaan imam, begitu kan? Ya. Terima kasih Pak Kiai. Ya. Kami berikan kesempatan ke sebelah kiri. Mangga Pak. Ya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dengan Kapten CPM Iwan, izin bertanya Pak Kiai. Siap. Kaitannya tadi yang ditanyakan Kadep, yaitu tentang sholat berjamaah. Sholat ini adalah satu kewajiban bagi umat Islam, di mana yang utamanya bagi seorang muslim ini adalah lebih utama melaksanakan sholat berjamaah. Yang ditanyakan adalah apa keutamaan bagi seorang muslim yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, kemudian apakah ada kerugian bagi seorang muslim yang tidak pernah melaksanakan sholat berjamaah. Demikian Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Pak Kiai. Silakan langsung dijawab. Baik, terima kasih Kang Ustadz Iwan. Ini dai-nya Pusdikpom ya. Masya Allah. Kalau saya diundang ke Pusdikpom, pasti beliau adalah bidang keagamaan di sana ya. Masya Allah. Terima kasih Kang Iwan. Disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya sholat berjamaah afdolu min sholatil fadhi, itu lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat keutamaannya.
Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita laki-laki sholat berjamaah di masjid, datang ke masjid bikulli qadamin. Tiap langkah kita menuju masjid, satu langkah Allah angkat derajat kita. Satu langkah Allah gugurkan dosa kita. Jadi semakin jauh kita menuju ke masjid, semakin banyak langkah-langkah kita menuju ke masjid, semakin banyak di situ keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keuntungan-keuntungan. Kemudian yang lainnya ada juga di situ nilai manfaat. Karena dengan kita datang ke masjid sholat berjamaah, berarti bukan hanya hubungan kita dengan Allah, bukan hanya hubungan kita dengan Rob kita, tapi ada juga hablum minan nas, kita bertemu dengan tetangga. Kalau di kantor kita ketemu dengan kawan-kawan seinstansi, kawan-kawan sepekerjaan, kemudian di situ ada interaksi sosial. Sementara dalam hal bagaimana Allah akan mempercepat kehidupan kita, yang keempat ada dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Rasulullah datang ke alam ilahut, Rasulullah disambut sama Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Rasul menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tidak menjawab Assalamu alayya, keselamatan untuk saya. Tidak seperti itu. Apa yang dilakukan Rasul? Assalamu alayna, keselamatan untuk kami dan untuk hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Apa artinya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang ketiga, agar kita dipercepat dalam hidup melalui perjalanan Isra wal Mi'raj, melalui hikmah solat dalam dialog Rasulullah dengan Allah, kita harus bermanfaat bagi orang lain. Kita datang ke sebuah perjalanan, di jalan macet. Kalau kita pakai mobil pribadi, kita nerobos diteriaki orang. Kita ketemu dengan lampu merah. Kalau lampu merah kita terobos, kita ditilang. Karena kita pakai mobil pribadi. Tapi kalau kita pakai mobil yang berguna untuk orang lain, ambulankah, pemadam kebakarankah, kita sedang macet, nerobos, orang ngasih jalan. Kita sedang di lampu merah, kita lewati juga lampu merah, kita tidak akan dimasalahkan. Karena mobil kita, mobil untuk kepentingan orang lain. Makanya pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah dimanapun berada, kalau kita ingin dipercepat dalam hidup, kalau kita ingin diberjalankan oleh Allah, hidup kita jangan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi hidup kita untuk kepentingan orang lain. Apa kerugian bagi orang yang tidak berjamaah? Yang pertama, la sholata li zironil masjid ila fil masjid. Tidak sempurna sholat tetangga masjid kecuali di masjid. Khusus laki-laki, kalau kita sholat di rumah kurang sempurna. Ini kata Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, kerugian yang lain, tidak ada dialog yang istimewa kita dengan Allah. As-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Bait Al-Hikam, beliau menyampaikan bahwa as-sholatu mahalul munazah. Sholat adalah tempat kita berdialog dengan Allah. Kalau sendirian, dialognya hanya satu. Kalau berjamaah, 27 dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Ya, terima kasih. Menyambung ini Pak Kiit yang tadi dijelaskan ini dari WA Bandung Kota, katanya tadi kalau kita melangkah satu langkah ke masjid, diberikan satu pahala, dihapus satu dosa, diangkat satu derajat. Nah, kalau misalkan rumahnya dekat masjid berarti sedikit ya katanya. Kalau ingin banyak berarti harus muter dulu gitu ya. Jadi begini, tidak sedikit yang tetangga masjid tapi nggak pernah ke masjid. Masalahnya apa? Di situ hidayah. Masalahnya disitulah pertolongan Allah Pak Kadep izin. Nah makanya kalau orang jauh dari masjid, semangat ke masjid, Allah berikan reward terbaik. Allah balas dengan hal yang lebih banyak. Dekat saja sudah luar biasa, apalagi kalau jauh. Bikulli qadamin, tiap langkah Allah catat, Allah angkat derajat kita, Allah gugurkan dosa kita. Namun ingat, ada dosa yang bisa tergugurkan dengan sholat, ada dosa yang bisa tergugurkan dengan Jumat, ada dosa yang bisa tergugurkan dengan Ramadan, dengan umroh dan haji, dan ada dosa yang tidak gugur dengan sholat kita, tidak gugur dengan haji kita, tidak gugur dengan Ramadan kita. Menarik sekali. Dosa apa yang bisa gugur dengan sholat? As-sholawatul khamsu wal zumu'atu ila zumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahuma idaztuni batil kabair. Dosa-dosa kecil oleh sholat hilang. Ya, dari zuhur ke asar kita maksiat bicara dengan lisan kita, kita maksiat dengan mata kita, an-nadru bisahawat, datang waktu asar kita sholat asar, habis dosa-dosa dari zuhur ke asar.
Tapi ada dosa yang tidak hilang oleh itu. Salah satunya adalah al-kabair, yaitu dosa-dosa besar, tidak hilang dengan sholat, tidak hilang dengan Jumat, tidak hilang dengan Ramadan. Dosa-dosa besar hanya hilang, hanya terhapus kalau kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Terima kasih Pak Kiai. Kami berikan kesempatan lagi ke sebelah kanan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tema sholat dan percepatan dalam hidup, Pak Kiai, bagaimana kalau saya datangnya ke masjid saja terlambat? Iya. Sedangkan adzan sudah selesai. Nah, yang kaitan dengan itu, lebih utama mana antara sholat sunnah tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah subuh? Karena saya mendengar kalau qobliyah subuh itu pahalanya besar, dunia seisinya. Nah itu kita ragu apa mendahulukan tahiyatul masjid atau qobliyah subuh. Ya. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Ya. Pertanyaan yang luar biasa ini. Dalam sholat kita selalu membaca Fatihah. Dalam Fatihah ada ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu baru Allah tolong kita. Tahajud dulu baru Allah angkat derajat kita. Duha dulu baru Allah luaskan rezeki kita. Sedekah dulu baru Allah berkahkan hidup kita. Kalau kita ingin segera ditolong Allah, begitu ada panggilan Allah segera kita datang. Jadi jangan salahkan Allah. Kalau ada panggilan Allah kita lalai. Seandainya pertolongan Allah juga agak lambat. Tapi masih mending ya kita datang ke masjid walaupun lambat. Bagaimana kaitannya dengan sholat qobliyah, dengan sholat tahiyatul masjid, dengan sholat syukrul wudu dan sholat-sholat lainnya? Para ulama bersepakat, salah satunya dalam kitab Ibanatul Ahkam disampaikan bahwa kalau waktunya terbatas dengan sholat qobliyah saja, di situ sudah terpenuhi tahiyatul masjid, di situ sudah terpenuhi syukrul wudu. Jadi kalau memang waktunya terbatas, sholat qobliyah saja. Kenapa? Karena sholat qobliyah subuh rakaataini walaupun hanya 2 rakaat khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan insya Allah dengan qobliyah tadi syukrul wudunya tertutupi, tahiyatul masjidnya juga tertutupi. Beda dengan kalau tahiyatul masjid qobliyahnya nggak ada, gitu ya. Jadi dahulukan qobliyah, begitu. Terima kasih Pak Kiai. Kita lanjutkan kepada penanya sebelah kiri. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin kami Kapten CPM Kurnaidi. Mohon izin, sebagaimana kita ketahui bahwa diterimanya sholat kita itu adalah selain kita harus memenuhi rukun dan syarat sholat, juga kita harus khusyuk di dalam sholat. Nah, mohon izin yang kami tanyakan adalah di mana standar kita itu disebut khusyuk? Karena kadang-kadang kami begitu takbiratul ihram ingat dengan permasalahan yang sedang kami hadapi. Misalkan kami ingat dengan belum jemput anak dan lain sebagainya. Masya Allah. Nah, yang kedua Pak Kiai yang ingin kami tanyakan, bagaimana kiat-kiat kami supaya kami masuk ke dalam kategori khusyuk tadi. Terima kasih Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa. Sholat itu ada sah dalam sholat, ada diterima dalam sholat. Jadi kategori sah sholat itu kalau terpenuhi syarat dan rukunnya. Kalau sholat kita sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, maka sholat kita sah. Tapi belum tentu sholat kita itu diterima Allah. Makanya agar sholat kita diterima Allah, yang pertama penuhi syarat dan rukun sholat, yang kedua sholat dilakukan dengan khusyuk. Apa itu khusyuk? Menurut para ulama, khusyuk itu adalah hudurul qalbi bil lisani wal amal. Standar khusyuk yang pertama adalah hadirnya hati mengikuti perkataan dan perbuatan. Jadi begitu kita mengangkat tangan Allahu Akbar, lisan mengucapkan Allahu Akbar, dalam hati kita mengagungkan Allah, merendahkan kita tanpa pertolongannya, menghinakan kita tanpa kemuliaannya. Kita baca
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hati kita juga hadir mengikuti perkataan itu, ya. Jadi jangan sampai Allahu akbar semua kelihatan gitu ya. Anak belum dijemput, cicilan belum dibayar. Kalau punya cicilan, maaf ya, ini kalau gitu kan. Nah, bagaimana kiat agar kita khusyuk? Yang pertama, Rasulullah mengajarkan persiapan terbaik untuk sholat. Wudhu yang terbaik, tempat yang terbaik, ya, itu mendukung kehusuan. Yang kedua, ada yang membisiki kita di sekeliling kita, yaitu setan. Makanya sebelum sholat dianjurkan kita berdoa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ta'atika. Baca itu. Kalau tidak bisa doa tadi, baca surah An-Nas sebelum kita sholat. Insya Allah Allah jaga sehingga kita khusyuk. Ada standar khusyuk terbaik, minimal tatkala takbiratul ihram kita di situ hadir hati. Itu sudah termasuk khusyuk. Itu paling rendah khusyuk. Tatkala takbiratul ihram, hadirkan hati bahwa kita sedang sholat. Begitu kan? Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Haji,